Senja membayangi landasan pacu di Ampenan, Lombok. Di dalam kokpit Boeing 737-300, Kapten Abdul Rozak dan kopilot Hari Gunawan bersiap untuk penerbangan domestik singkat namun krusial menuju Yogyakarta. Penerbangan Garuda Indonesia GA421 ini adalah rute rutin yang telah mereka jalani berkali-kali. Namun, penerbangan pada tanggal 16 Januari 2002 ini akan menjadi penerbangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Pesawat dengan registrasi PKGWA ini bukanlah pesawat sembarangan. Ia adalah Boeing 737 pertama yang dimiliki oleh Garuda Indonesia. Sebuah pesawat yang telah melayani maskapai ini sejak tahun 1989. Dengan pengalaman terbang Kapten Abdul Rozak yang mencapai 14.020 jam dan kopilot Gunawan sebanyak 7.137 jam, mereka adalah tim yang sangat berpengalaman. Namun, pengalaman ribuan jam di udara sekalipun tidak selalu bisa memprediksi takdir. Saat pesawat mulai menembus lapisan awan, ketenangan di dalam kokpit perlahan berubah menjadi kewaspadaan. Radar cuaca di hadapan mereka menunjukkan formasi badai yang masif dan intens. Seperti dua sel raksasa yang siap menelan apa saja yang berani mendekat. Kapten Rozak dan kopilot Gunawan dengan cermat mencoba mencari celah untuk melintas sebuah jalur aman di antara kedua sel badai itu. Namun, alam memiliki rencana lain. Pesawat menembus dinding badai, dan seketika itu juga mereka terperangkap di dalam pusaran hujan lebat dan hujan es. Suara gemuruh di luar pesawat semakin kuat. Dalam hitungan detik, pada ketinggian 19.000 kaki, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan terjadi. Kedua mesin CFM internasional CFM 56 mendadak mati. Flame out. Hening mencekam. Semua daya listrik padam. Dalam sekejap, mereka jatuh bebas tanpa kendali. Dengan panik namun terstruktur, mereka mencoba menyalakan kembali mesin sebanyak 2 hingga 3 kali. Namun upaya itu sia-sia. Mereka kemudian mencoba menghidupkan Auxiliary Power Unit APU, sumber daya cadangan pesawat. Namun lagi-lagi kegagalan. Kopilot Gunawan berusaha mengirimkan sinyal Mayday, sebuah panggilan darurat, namun tidak ada jawaban. Suara mereka lenyap di tengah keheningan. Kapten Rozak dan kopilot Gunawan tahu waktu mereka habis. Mereka harus mengambil keputusan. Saat pesawat menembus batas awan pada ketinggian 8.000 kaki, keajaiban terjadi. Di bawah mereka terhampar Sungai Bengawan Solo yang tampak seperti pita perak di tengah hamparan hijau. Kapten Rozak melihat kesempatan itu. Dengan ketenangan yang luar biasa di tengah keputusasaan, mereka mengarahkan pesawat menuju sungai. Sayap dan roda pendaratan tetap terlipat, meminimalkan hambatan. Sebuah manuver yang berani dan penuh perhitungan. Pesawat meluncur, menyentuh permukaan air yang dangkal, dan mendarat dengan posisi tengkurap. Badan pesawat, sayap, dan permukaan kontrolnya sebagian besar utuh. Tidak ada api yang membakar. Mereka selamat. Penumpang dan kru yang masih terkejut dengan pendaratan darurat ini segera diarahkan menuju 2 pintu keluar yang masih bisa dibuka. Di tengah kebingungan dan kepanikan, datanglah pahlawan yang tak terduga. Penduduk desa setempat. Mereka membantu mengevakuasi para penumpang dan menampung mereka yang tidak terluka di rumah-rumah kosong terdekat. Mereka yang terluka segera diangkut menggunakan kendaraan seadanya menuju klinik terdekat. Setelah semuanya aman, Kapten Rozak berhasil menghubungi menara pengawas Bandara Yogyakarta menggunakan ponselnya. Ia melaporkan pendaratan darurat dan lokasi mereka. 2 jam kemudian, tim penyelamat tiba di lokasi. Semua penumpang dan kru yang tersisa dievakuasi dengan selamat dan dibawa ke rumah sakit. Meskipun 1 nyawa tidak terselamatkan dalam kecelakaan ini, keberanian, ketenangan, dan pengalaman Kapten Rozak dan kopilot Gunawan telah menyelamatkan nyawa banyak orang. Pendaratan darurat di Sungai Bengawan Solo ini menjadi sebuah pelajaran berharga tentang pentingnya persiapan, ketenangan di bawah tekanan, dan kekuatan tak terduga yang bisa muncul dari kerjasama tim.